Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah salawatullahi wa salamuhu alaihi. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Subuh hari ini kita berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah di hari Jumat, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabda beliau bahwa afdalu as-salah atau ahabbu as-salati ilallah salatu as-subuhi fi yaumil jum'ah. Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat subuh berjamaah di hari Jumat. Kita berdoa semoga salat kita menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh ini kita akan membahas beberapa bahasan tentang Ramadan. Sebagai mukaddimahnya, kita perhatikan satu ayat di surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbukum yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan Allah memilih. Di antara penjelasan ulama tentang makna memilih, bahwa Allah memilihkan untuk kita waktu-waktu, keadaan-keadaan, musim-musim yang dengannya ibadah pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah menyiapkan kita waktu-waktu yang mustajab. Ibadah di malam hari lebih afdal dibandingkan ibadah-ibadah di siang hari. Di setiap pekannya Allah menyiapkan kita hari yang mulia bernama hari Jumat, yang di hari itu ada saat-saat yang mustajabah untuk berdoa, yang disebutkan di antara duduknya imam khatib dan salat asar sampai menjelang maghrib. Di setiap bulannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan di mana beribadah, khususnya puasa, dan itu menjadi kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 3 hari di setiap bulannya, di 13, 14, 15. Kemudian di setiap tahunnya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan, yang dalam hadis yang cukup panjang Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan bulan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahun ma idza ijtunibatil kaba'ir." Salat yang 5 waktu, yang 17 rakaat itu, jedah-jedahnya jika saja terisi dengan maksiat, maka setelah kita melaksanakan salat berikutnya,
maka dosa di antara dua sholat itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya salah subuh kita melakukan kesalahan, begitu masuk sholat duhur, maka dosa antara subuh dan duhur dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Jumat dengan Jumat berikutnya. Jumat yang lalu setelah sholat Jumat sepekan berjalan kita melakukan kesalahan, masuk sholat Jumat sebentar, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita di antara dua Jumat. Begitulah dengan Ramadan. Ramadan tahun lalu kita selesai salat Idul Fitri, salam-salaman, berziarah, saat itulah dosa dimulai. Ketika kita berziarah di rumah kepala suku, kepala desa, atau Pak Imam atau Ketua RT, setelah salat Idul Fitri kita makan di rumah beliau, pulang dimulailah dosa. Ya. Ina na kari ayam na Pak RT tadi, Masya Allah, masakan na Ibu RT luar biasa. Ada lagi baksona, ada cotona, luar biasa. Idul Fitri tapi ada cotona, enak mantap. Tiba-tiba ada satu kata, ya enak ya, tapi kenapa? Ketupakna. Kenapa ketupakna? Dede, tirasana kama batu. Disitulah dimulai dosa pertama setelah Idul Fitri. Berjalan 1 tahun, masuk Ramadan, alhamdulillah dosa-dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan yang Allah pilihkan untuk kita berdasarkan ayat tadi. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian kita masuk tentang bulan Ramadan. Insyaallah dua pokok bahasan yang kita bahas, Ramadan secara umum dan cabangnya adalah tentang fikih puasa insyaallah taala. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat yang sangat familiar di kalangan kaum muslimin, di surah Al-Baqarah ayat 183, yang ayat ini menjadi andalan setiap ustadz yang sampai anak-anak muda di kompleks kami dan dulu di Promnas itu, ustadz sudah ketahuan kalau mau naik di atas mimbar Ramadan, yang akan membawakan ceramah Ramadan tarawih malam ini adalah Al-Ustadz Irwan Fitri. Bilang anak-anak, ku tahu gitu ceramah Ustaz, sebentar. Ceramah apa? Kutiba. Pasti kutiba itu. Inilah ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba. Sudah ketahuan kutibanya. Tapi ada teman saya Pak, cerdas. Suatu saat bilang begitu anak muda, ceramah ustaz sebentar itu kuisenji kutiba. Begitu dia naik di atas mimbar, dia bilang, karena dia dengar selentingan itu. Itu dia setelah mukaddimah, dia bilang, coba bede tebak ayat apa yang saya mau bahas. Dia bilang, kutiba ustaz. Cocok nih, tapi kutiba apa lanjutannya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Nabi bilang kutiba alaikumus syiyam. Nabi bilang, ustaz, salah kau bro. Yang benar adalah kutiba alaikumul qital. Kenapa ada ayat seperti itu dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita tahu dalam ilmu tafsir bahwa panggilan Allah itu dua macam dalam Al-Quran. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus, panggilan kasih sayang. Panggilan umum, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, panggilan kasih sayang untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dari sini Pak Kiai kita, sejak kami masih kecil, para mubalik dulu, Pak Kiai mengatakan ayat ini sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kalian berpuasa. Maka kalau ada orang yang tidak puasa padahal dia tidak berhalangan, maka itu bukan orang beriman. Karena yang dipanggil dalam ayat ini untuk berpuasa adalah orang-orang beriman. Dan itu jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba. Dalam penjelasan ahli tafsir, kalimat kutiba ditetapkan memberikan pelajaran penting. Yang pertama, kutiba pelajarannya adalah puasa itu adalah perintah. Perintah wajib, yang itu artinya menyelisihinya merupakan dosa besar. Yang kedua, ketika puasa diwajibkan, itu artinya dia memiliki urgensi yang sangat besar dan keutamaan yang sangat besar. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan atas umat sebelum kalian. Artinya, Bapak Ibu jamaah sekalian, puasa telah ada sejak zaman dahulu kala, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, sejak Nabi siapa? Ternyata dapatkan bahwa riwayat yang paling kuat, Nabi pertama yang diwajibkan berpuasa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Adam belum ada perintah kewajiban puasa. Jadi disebutkan dalam riwayat dan banyak yang menterjeh bahwa puasa pertama diwajibkan atas Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian berkembang terus sampai ke zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa puasa di zaman dulu itu 3 hari. Puasanya cuma 3 hari. Dan itu menjadi kebiasaan Rasul sebelum pindah ke Madinah. Beliau selalu berpuasa 3 hari di setiap bulannya, yaitu 13, 14, 15. Nanti ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Madinah berpuasa Asyura, lalu kemudian beliau berpuasa Asyura. Di tahun kedua sebelum perang Badar diwajibkanlah puasa Ramadan. Itu penjelasan pertama. Tetapi di beberapa penjelasan, termasuk di dalam tafsir Al-Qurtubi, diceritakan bahwa dulu ada satu masa di zaman Bani Israel, puasa mereka 40 hari. Jadi awalnya 3 hari. Hanya saja orang-orang Bani Israel maksudnya anak keturunan Israel. Dan Israel yang dimaksud adalah Nabi Yakub, bukan Israel yang si rewel sekarang, si rewel ya, yang menghabisi orang-orang Palestina. Keturunan Yakub alaihissalam, termasuk diantaranya Nabi Yusuf. Terus ada satu zaman di mana Bani Israel itu yang memang disebut Yahudi secara khusus, itu memang orangnya patotoai. Ada keadaan di mana suatu saat pimpinan mereka sakit. Nah, ketika pimpinannya sakit, mereka kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau berkenan menyembuhkan pimpinan kami ini, kami akan tambahi jumlah puasa. Jadilah 3 yang sebenarnya 3 jadi 10. Beberapa waktu kemudian, 1 dekade, 2 dekade, sakit lagi pimpinan mereka, mereka berdoa lagi, ya Allah, kalau engkau berkenan menyembuhkan pimpinan kami, kepala suku kami, raja kami akan menambah puasa 10 lagi. Maka 10 jadi 20, sampai kemudian jadinya 40. Jadi dulu ada satu masa di mana Bani Israel itu puasa 40 hari,
Dan lebih memberatkan lagi, mereka puasanya wisal, menyambung. Jadi maghrib mereka tidak buka, sambung lagi. Dan itu dilarang dalam agama kita. Tidak boleh puasa wisal. Yang boleh puasa wisal cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat, akhirnya masuk waktu berbuka. Ada sahabat yang tidak berbuka. Nabi mengatakan, kenapa tidak dirusak puasanya? Anda berbuka. Dia bilang, ya masih kenyangan Nabi. Maka Nabi melarang, tidak boleh. Biarpun masih kuat, itu tetap harus membatalkan puasanya ketika maghrib masuk. Ini penjelasan singkat. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Kalimat la'alla dalam Al-Quran, Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia semoga. Yang artinya semoga itu ya boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Itu pendapat orang Indonesia. Bahasa Indonesia memang semoga begitu, tetapi dalam Al-Quran bahasa semoga itu pasti. Kalau dibilang la'alla itu artinya pasti. Tapi kenapa Pak Ustaz? Ada orang puasa tapi tidak bertakwa, berarti bukan puasanya yang salah. Dia yang salah dalam pelaksanaan puasa dan memahaminya dengan baik. Itu bagian pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, di ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagian kedua, insyaallah 10 menit, lalu kita nanti tanya jawab 10 atau 15 menit. Bagian kedua adalah fikih puasa yang penting untuk kita pahami. Syarat sahnya puasa ada dua. Syarat sahnya puasa ada dua. Yang pertama, niat. Puasa akan menjadi sah. Yang pertama, jika dia berniat untuk berpuasa. Yang kedua, dan ini penting untuk dipahami dengan baik, bahwa syarat sahnya puasa adalah orang itu tidak berada dalam keadaan haid atau nifas. Sekali lagi, syarat sahnya puasa adalah pertama, niat. Yang kedua, syarat sahnya puasa, orang itu, muslim itu tidak berada dalam keadaan haid atau nifas. Dan ini sangat penting. Kita tahu bahwa yang akan mengalami masa itu, haid dan nifas cuma perempuan. Itu artinya, kalau ada laki-laki tidak puasa, itu dia. Kemungkinan dia haid atau... Tapi ada satu berita gembira untuk kaum muslimin di Sulawesi Selatan dan Indonesia secara umum. Kita orang Sulawesi, alhamdulillahnya, saudara-saudara kita itu lebih marah dibilang tidak puasa daripada tidak sholat. Ya Pak ya? Kebanyakan saudara-saudara kita tuh lebih marah dibilang tidak puasa daripada tidak sholat. Kau tenun sambayang kau. Itu tidak apa-apa jika. Nah bilang ustaz KBD, ada tonji ulama bilang kalau tidak sholat itu, tapi kita tetap meyakini kewajibannya, tidak kafir ji. Kau tenang puasa, siapa bilang? Puasa saya bos, puasa. Apa betina? Itu tadi meludah terus kak. Itu memberikan kenyataan. Dan sampai sekarang, orang lebih marah dibilang tidak puasa daripada tidak sholat. Tetapi biasanya 1 minggu pertama ji, sama dengan warung coto dekat rumah itu, 1 minggu pertama tutup, setelahnya itu buka mi, karena memang Indonesia sekarang 10 tahun terakhir tak bolak-balik memang Pak. Karena dulu dia terlalu setuju, sekarang jadi tak bolak-balik. Bukan cuma hukum di Indonesia yang tak bolak-balik, keadaan agama pun tak bolak-balik. Dulu hormati orang yang puasa, sekarang sudah terbalik, hormati orang yang tidak puasa. Begitu keadaannya sekarang, hormati orang yang tidak puasa. Jadi kalau warung terbuka, dulu warung boleh dibuka tapi sepertiganya, yang penting orang bisa masuk saja. Dulu dibuka, kita lewat, dia bilang hormati itu, siapa tahu orang sakit, orang. Kalau
Perempuan ya mungkin ya memang tidak puasa, tapi laki-laki kan, apakah dia haid juga? Itu jadi masalahnya. Ini hal yang pertama. Jadi syarat sahnya puasa dia niat. Yang kedua, tidak berada dalam keadaan haid atau nifas. Pembahasan berikutnya, niat puasa akan menjadi sah jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah al-jazmu. Dia bertekad betul-betul untuk berpuasa. Niat seseorang untuk puasa hanya akan sah jika betul-betul dia bertekad untuk berpuasa. Maksudnya begini. Gimana nak? Besok puasa ki? Ya, aku tahu itu apakah saya puasa besok atau tidak. Kalau besok pilih lihat. Itu tidak sah puasanya, tidak sah niatnya. Karena dia tidak bertekad betul-betul untuk berpuasa. Jadi mau-maunya. Gak tahu ini mah sehat ya ini atau tidak. Garing kau tuh. Maka syarat pertama sahnya niat puasa adalah dia betul-betul bertekad untuk berpuasa. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Yang kedua adalah at-ta'yin. Dia menentukan puasanya bahwa besok mau puasa Ramadan, dan ini biasa. Umumnya orang kalau berada di bulan puasa pasti niatnya adalah puasa Ramadan. Yang ketiga, dan ini yang banyak dibahas, syarat sahnya niat puasa adalah at-tabit, tabitun niyah, membermalamkan niat. Nah, membermalamkan niat inilah yang dalilnya sangat jelas, malam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak membermalamkan niatnya, maka tidak sah puasanya. Nah, apa yang dimaksud membermalamkan niat adalah berniat puasa di malam hari. Tetapi yang dimaksud berniat puasa di malam hari itu startnya setelah salat Isya sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh. Jadi boleh dan sah niat seseorang puasa 1 menit sebelum azan berkumandang, dia terlambat bangun, langsung berniat saya mau puasa hari ini, langsung kemudian minum, selesai, sah puasanya. Tetapi orang-orang tua kita di kampung dan sampai sekarang masih ada di beberapa wilayah, sebagai bentuk kehati-hatian dalam membermalamkan niat, biasanya niat puasanya dilafatkan setelah salat witir. Di sini Pak, berapa imam tak salat tarawih? 2. Di masjid-masjid sampai sekarang Pak, di masjid dekat rumah orang tua itu di Perumnas, itu imamnya 2. 8 rakaat itu anak muda yang suaranya indah, tapi witirnya itu dipimpin oleh orang tua, Pak Haji sepuh di situ, dia akan menjadi imam witir. Nanti setelah witir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subhanal Malikil Kudus. Dan ini penting juga Pak, sekarang banyak imam-imam salat tarawih kalau sudah witir diam-diam saja, padahal sunnahnya witir itu mengucapkan kalimat Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhul Kudus, Rabbul Malaikati Warruh. Setelah begitu biasanya Pak Imam ini akan balik ke jamaah, dia bilang, marilah kita bersama-sama berdoa untuk puasa besok. Itu yang dia maksud adalah membermalamkan niat, dan itu betul karena dimulai startnya setelah sholat Isya. Hanya saja proses yang dia lakukan tentu terlalu berlebihan karena dilafatkan dan disebut beramai-ramai. Hanya saja di satu sisi itu bentuk kehati-hatian. Padahal sebenarnya berniat cukup di dalam hati bahwa saya mau berniat untuk berpuasa besok. Tetapi sekali lagi itu agak sulit disalahkan karena dia membuat satu keadaan untuk kita berdoa membermalamkan niat. Jadi itu boleh dilakukan, hanya saja sebaiknya menyuruh saja, mari kita berdoa untuk berpuasa
besok, dan tidak perlu dengan lafaz seperti di film Ipin Upin, nawaitu sauma gadin, apalagi itu syahr ramadhana lillahi ta'ala. Itu sebenarnya di dalam hati cukup. Bahkan ulama mengatakan, yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad, pergi makan sahur itu sudah niat. Sebab tidak mungkin dia makan sahur kalau tidak berpuasa. Ya. Alhasil itu mempermalamkan niat. Kemudian yang keempat adalah memperbaharui niat puasa. Jadi disunnahkan untuk memperbaharui niat puasa setiap malamnya. Nah, untuk itulah kemudian untungnya datang Imam Malik. Imam Malik berpendapat boleh seseorang berniat puasa Ramadan cukup satu kali, dengan mengatakan saya berniat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Ternyata ini sangat baik. Jadi yang afdal adalah setiap malam kita memperbaharui niat puasa. Tetapi ada baiknya lagi kita berniat untuk 1 bulan. Supaya apa? Supaya kalau ternyata lupa atau terlambat bangun, maka niatnya sudah tertutupi dengan niat yang yang dirapel satu bulan, dan itu sangat baik. Jadi seandainya dan sudah pasti untuk Bapak Muhammadiyah sudah menetapkan hari Rabu nanti puasa 18, maka nanti malam Rabu taraweh, di malam setelah taraweh itu kita berniat untuk berpuasa satu bulan. Besoknya tengah malamnya bangun itu ditetapkan lagi niat untuk berpuasa setiap harinya. Itu bagian tentang niat. Izinkan saya beberapa menit lagi tentang beberapa hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa. Yang pertama, dan ini kita sudah paham semua, sunnah-sunnah puasa yang pertama dan sangat penting adalah makan sahur. Sahur sangat penting dan dia adalah sunnah, dan Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Dan dokter-dokter banyak menerangkan bahwa sebaiknya makan sahur itu paling cepat 1 jam sebelum subuh. Jadi kalau subuh jam 5 kurang sedikit, makan sahur paling cepat itu jam 4. Jadi kenapa? Karena umumnya kata para dokter, orang lapar setiap 8 jam. Jadi kalau kita makan sahur jam 4, itu laparnya jam 12. Laparnya jam 12, dan itu saat dimana kita istirahat untuk menjelang sholat duhur, dan begitu seterusnya. Kemudian sahurnya sebaiknya diperlambat, kira-kira 15 menit sebelum subuh itu baru kita sahur. Cuma karena di Indonesia ada kebiasaan namanya imsak, cuma imsaknya terlalu jauh. Imsaknya berapa menit biasa Pak? 10 menit. Padahal 5 menit sebelum subuh itu masih bisa kita makan. Ya. Bahkan kalau darurat 1 menit sebelum subuh itu masih bisa minum, tapi jangan 1 piring karena 1 menit bisa masuk waktu itu. Alhasil itu tentang sahur. Kemudian berbuka disunnahkan mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka maksudnya bukan belum masuk waktu berbuka, bukan. Mempercepat maksudnya begitu azan berkumandang langsung berbuka, tidak boleh menunda. Sebentar pide, itu tidak boleh. Kemudian hubungannya dengan berbuka, kalau sesuai sunnah, maka sunnah berbuka puasa adalah dengan rutob, kurma yang masih muda itu, yang disebut dalam surah Maryam, yang dimakan oleh Maryam ketika akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kalau tidak ada rutob, dengan kurma, dan sebaik-baik kurma ajwa, kurma yang hitam itu. Saya jelaskan sedikit. Kurma ajwa itu Bapak Ibu ada 2 macam.
kurma yang ditanam langsung oleh Nabi dengan kurma yang bukan Nabi yang menanamnya, tapi ada di zaman Nabi. Saya dapat informasi bahwa kurma ajwa yang ditanam Nabi itu agak besar, lonjong. Agak lonjong. Kalau dia yang bukan ditanam Nabi, itu yang bulat-bulat, kecil. Yang bulat. Cuma memang harganya agak mahal, sekarang saja sekitar 50 real. Yang paling murah 50 real 1 kilo, ya 200 ribuan lah 1 kilo. Tapi yang kalau tidak ada itu, sekarang banyak yang beredar di Indonesia, kurma sukari. Itu enak, itu luar biasa. Itu sunnahnya berbuka puasa dengan kurma, bukan yang manis-manis. Bukan yang manis-manis. Jadi salah paham orang tua kita dahulu, berbukalah dengan yang manis-manis, padahal maksudnya kurma. Ya. Tapi alhamdulillahnya di Makassar jarang ya orang makan buka puasa dengan yang manis-manis dulu. Sebab pak buka puasa paling favorit di Makassar Jalan Kote. Jalan Kote paling cepat habis kalau buka puasa. Itu Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, diantaranya adalah menyiram kepala dengan air es jika kepanasan. Dirasa-rasa ini agak berat, kemudian panas terik, boleh menyiram kepala dengan air. Berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana sallallahu alaihi wasallam yusubbu ra'sahu bil ma'il barid wa huwa sha'im. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah menyiram kepala beliau dengan air dingin, padahal saat itu beliau berpuasa disebabkan panas yang sangat terik. Jadi boleh. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu, kalau nanti puasa jam 1 siang habis salat duhur, anak-anak tak jalan menuju kulkas, jangan langsung dimarahi. Mau mana kau? Di kulkas toh? Iya memang. Mau kau minum? Tidak boleh. Nabi bilang Ustaz, boleh ji. Ternyata dia ikut pengajiannya Ustaz, bahwa boleh menyiram kepala dengan air dingin sekalipun dalam keadaan berpuasa. Tapi catatannya, Ibu, kalau anak tak mendekati kulkas, kalau dia ambil botol dalam kulkas berisi air, perhatikan baik-baik. Jangan pergi, jangan terlalu percaya bilang, tahu itu, seperti di hadis Nabi itu. Karena anak-anak sekarang banyak yang kalasi. Betul nasiran kepala anak, tapi nak buka mulut nah. Itu masalah. Kemudian yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah ibu-ibu mencicipi makanan, mencicipi masakannya. Dengan catatan, mencicipinya dengan ujung lidah, bukan tengah lidah. Ini banyak yang salah paham. Boleh mencicipi masakan, tapi di ujung lidah, bukan di tengah lidah. Ternyata hikmahnya adalah, kalau dicicipi di ujung lidah, gampang dibuang. Tapi kalau di tengah lidah, nyak lo gimana? Tinggal ki. Itu hikmahnya. Hal yang tidak membatalkan puasa, dan ini sering terjadi, adalah muntah. Muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah sengaja muntah. Dia sengaja koci anunya, lalu dia muntah, itu batal. Tapi kalau muntah karena gangguan, itu tidak membatalkan puasa. Yeah. Kemudian yang paling pasti, menangis tidak membatalkan puasa. Itu nenek-nenek kita aja dulu. Yang ku menangis batal puasaan, padahal tidak sebenarnya. Alhasil, kalau tadi terakhir, ini yang paling terakhir, bahwa Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata hadis Nabi SAW tentang prasangka baik itu sangat berhubungan dengan kesehatan. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung persangkaan hambaku kepadaku. Kalau baik persangkaannya, baik hasilnya. Kalau buruk persangkaannya, buruk hasilnya. Ternyata ada hubungannya dengan puasa.
2 hari lalu saya nonton podcastnya Ade Rai. Nampaknya belum masih Islam ternyata, belum. Tapi sepertinya sudah dekat-dekat. Nah, kemarin saya lihat beliau berkunjung ke restorannya Ustadz Khalid Basalamah. Dalam podcast itu beliau kayaknya diperbaharui. Beliau bertanya kepada kan dia tamu, ada yang punya acara itu. Dia bilang, "Hosni, gitu." Dia bilang, "Kalau saya bilang puasa meningkatkan asam lambung. Resiko puasa adalah meningkatkan asam lambung. Benar tidak?" Kata hostnya itu dengan ada satu tamu lagi. Dia bilang, "Iya." Maka Ade Rai mengatakan, "Betul. Puasa berisiko meningkatkan asam lambung." Sekarang pertanyaan kedua. Puasa efeknya adalah membuat asam lambung menjadi netral dan kita menjadi sehat. Betul tidak? Yang satu bilang, "Tidak. Kan tadi sudah dibilang puasa meningkatkan asam lambung." Maka kalau dibilang menyehatkan berarti tidak benar. Kata beliau, Ade Rai mengatakan, benar. Puasa menyehatkan tubuh seseorang dan menyembuhkan penyakit asam lambung. Terus tanya, kalau begitu dikotomi dong. Beliau mengatakan, tidak. Itu tergantung prasangkaan orang yang berpuasa. Beliau bilang, ternyata kalau kita berpuasa lalu berprasangka bahwa puasa bikin sakit, Anda akan sakit. Kenapa? Ternyata kalimat ini, puasa bikin sakit, kalimat itu diproses oleh otak. Otak kemudian memberikan sinyal ke bagian tubuh di lambung, dan itu akan membuat proteksi dan bekerja keras. Itulah yang menyebabkan asam lambung naik. Tapi kalau kita bilang puasa justru menyehatkan, itu akan memberikan sinyal ke otak ke anggota tubuh yang lain, terutama bagian lambung, itu akan bekerja dengan baik dan itu akan menyehatkan. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita selalu dianjurkan untuk menyambut bulan puasa dengan penuh rasa gembira, ya, untuk melayani tamu yang mulia ini, supaya kita mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, ibadah kita menjadi sempurna, dan insya Allah menjadi bekal untuk mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan sisanya bisa kita tanya jawab kalau ada hal-hal yang luput dari pembahasan. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.